Hai, 2 tahun mengulik videografi di YouTube dari yang awalnya cuma memakai HP untuk rekam dan edit, sampai mencoba menggunakan kamera untuk merekam, lighting untuk memberi cahaya, mic untuk merekam suara, dan laptop untuk editing, membuat saya mengerti bahwa membuat konten yang bagus itu susah. Sebenarnya, aku juga heran kenapa ada orang yang sering upload video, tapi bukan menyajikan konten, melainkan hanya sekedar upload video. Melihat ajakan Chandra Leo, Kajo, Andovi untuk membuat kembali konten yang bagus, membuatku termotivasi untuk kembali membuat konten yang lebih baik. Guys, gue Chandra Leo di sini mau ngomong kalian semua, let's make content creator great again. Here we go. Itu dia. Walaupun gue setengah karena setengah mengakui Trump juga, jadi gue agak Gimana kalau kita bikin tips cara membuat konten yang bagus? Konsep kita aja. Mantap. Mana sih? Nyalanya gimana ya? Oke, aku akan membuat tips membuat konten yang bagus. Ini hanya hasil risetku ya, bukan artinya ketika aku membuat video ini kontenku bagus juga. Tapi ini hanya hasil risetku dari youtuber-youtuber yang menurut kontennya udah bagus, seperti Chandra Leo, Artodi Pro, Daunet, Agung Hapsah, dan sebagainya. Jadi, ayo kita mulai aja videonya. Satu, menentukan ide. Menentukan ide adalah pokok membuat konten yang bagus. Semakin bagus idenya, semakin bagus kontennya. Ide tidak selamanya harus benar-benar bagus dan brilian, tetapi kamu harus sering membuat ide itu terjadi. Dengan begitu, skillmu dalam membuat dan menentukan ide akan semakin terlatih. Karena yang sulit itu bukan hanya mencari ide, tetapi juga membuat ide itu terjadi. Dua, membuat konsep sebaik mungkin. Membuat gambaran konten apa yang akan kamu buat. Apakah vlog, ngomong di depan kamera. Halo semuanya, selamat datang kembali di dokumenter atau film pendek. Slide 7, skin 1, shot 3, take 1. Action. Apa aja lah, terserah. Usahakan buat sebisa dan sesukamu, karena ini tentang videomu. Buat apapun yang mau kamu buat, bebas kamu mau bikin apa aja, yang penting logikanya jalan. Tiga, membuat naskah. Kalau naskah itu relatif sih, sesuai kebutuhanmu, mau bikin atau enggak ya terserah. Kalau aku bikin teks, karena kalau ngomong itu aku suka ngelantur kemana-mana dan bertele-tele. Tapi kalau kamu bisa ngomong lancar tanpa bertele-tele, mungkin kamu nggak perlu buat teks. Mungkin. Naskah nggak selamanya harus tentang apa yang mau kamu bicarain, tapi juga rencana apa yang akan kamu lakukan di video itu. Ibarat skenario lah, tapi versi simpelnya. Keempat, storyboard. Ini mau bikin konten atau film sih? Eits, jangan salah, film itu juga konten loh. Kamu bebas mau bikin atau enggak, itu terserah kamu, dan kalau kamu butuh aja bikinnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku emang orangnya harus terencana selengkap dan sedetail mungkin, mau seperti apa shotnya dan apapun aku rencanakan sebelumnya. Tetapi nggak terlalu detail juga sih. Paling cuma nentuin shot-shotnya aja, mau extreme long shot, mid shot, medium close up, di close up, extreme close up, dan lain-lain. Terus kalau masalah lighting mau di mana, diarahin kemana, lightingnya berapa, ditaruh di mana, itu nggak terlalu direncanain juga sih. Jadi kalau kalian mau bikin storyboard bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, sebelum syuting kalian harus warming up, seperti denger musik, nonton video, atau apalah, pokoknya yang membuat kalian mood nanti saat syuting. Baru deh kalian syuting dan editing.
Oh iya, lupa lagi, sebelum syuting kalian harus siapin equipmentnya dulu. Apakah mau pakai HP, atau kalian mau pakai kamera, atau kalau mau pinjem ke temen, atau kalau nggak ada ya udah pakai HP aja. Itu aja sih tips dariku. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar aja, karena kolom komentar itu untuk mengkomen isi videonya, bukan untuk giveaway. Rencana aku mau bikin part 2 sampai selanjutnya, mulai dari pra sampai ke proses editing. Mungkin hanya itu untuk video kali ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Rifki Nabil, tetaplah kreatif. Bye.